Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Roro dari kelas RA5 Manajemen Sumber Daya Manusia semester 6 dengan NIM 6120 1230 207. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLN, CIB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibahas dari bab 1 sampai bab 6. Materi bab 1. Arti penting dan manfaat manajemen kinerja. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah suatu proses sistematis yang digunakan organisasi untuk meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan melalui perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, arti penting manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki peranan yang sangat penting dalam organisasi, antara lain yang pertama, menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, yang dimana membantu memastikan bahwa setiap karyawan bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja, yang dimana dengan adanya target dan evaluasi yang jelas, karyawan terdorong untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, sebagai dasar pengambilan keputusan, yang dimana digunakan dalam menentukan promosi, mutasi, pelatihan, dan kompensasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi karyawan, yang dimana penilaian yang adil dan transparan dapat mendorong semangat kerja. Dan yang kelima, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, yang dimana membantu organisasi mengetahui kekurangan karyawan yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, manfaat manajemen kinerja. Manajemen kinerja memberikan berbagai manfaat, baik bagi organisasi maupun karyawan. Yang pertama, bagi organisasi, yaitu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, mempermudah perencanaan sumber daya manusia, menciptakan budaya kerja yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kerja. Yang kedua, bagi karyawan, yaitu mengetahui harapan dan target kerja yang jelas, mendapatkan umpan balik atas kinerja, memperoleh kesempatan pengembangan karir, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan diri. Selanjutnya, tujuan manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, mengembangkan potensi karyawan. Tiga, menciptakan keadilan dalam penilaian kinerja. Empat, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Materi bab 1 ini dapat disimpulkan manajemen kinerja merupakan aspek penting dalam organisasi karena berfungsi sebagai alat mengelola, mengukur, dan meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Dengan penerapan manajemen kinerja yang baik, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih efektif, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, karyawan juga memperoleh manfaat berupa kejelasan, peluang pengembangan, dan peningkatan motivasi kerja. Materi bab 2. Konsep, strategi, dan implementasi kepemimpinan dalam organisasi. Konsep kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan individu atau kelompok agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, unsur-unsur kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin atau leader, yaitu individu yang memimpin. Dua, pengikut atau followers, yaitu anggota yang dipimpin. Tiga, tujuan bersama, yaitu sasaran yang ingin dicapai. Empat, proses pengaruh, yaitu cara pemimpin memotivasi dan mengarahkan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Yang pertama, otoriter, yaitu keputusan terpusat pada pemimpin. Dua, demokratis, yaitu melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan
organisasi. Strategi kepemimpinan merupakan pendekatan atau cara yang digunakan pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Beberapa strategi kepemimpinan yaitu yang pertama, menentukan visi dan misi yang jelas, yang dimana pemimpin harus mampu memberikan arahan yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif, yang dimana menyampaikan informasi, instruksi, dan motivasi secara jelas. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan, yang dimana memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada anggota. 4. Pengambilan keputusan yang tepat, yang dimana berdasarkan data, analisis, dan situasi. 5. Membangun budaya organisasi yang positif, yang dimana menanamkan nilai-nilai kerja yang baik seperti disiplin, kerja keras, dan integritas. Yang keenam, adaptif terhadap perubahan, yang dimana mampu menyesuaikan strategi dengan dinamika lingkungan. Selanjutnya, implementasi kepemimpinan dalam organisasi. Implementasi kepemimpinan adalah penerapan konsep dan strategi kepemimpinan dalam praktik sehari-hari di organisasi. Langkah-langkah implementasi yaitu yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun program kerja sesuai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu mengarahkan, memotivasi, dan membimbing anggota. Yang keempat, pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, kompetensi pemimpin. Yang kedua, komunikasi yang baik. 3. Lingkungan kerja yang kondusif. 4. Dukungan dari anggota organisasi. Selanjutnya, hambatan dalam implementasi. Yang pertama, kurangnya komunikasi. 2. Resistensi terhadap perubahan. 3. Kepemimpinan yang tidak efektif. 4. Konflik internal organisasi. Juga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep kepemimpinan menekankan pada kemampuan memengaruhi dan mengarahkan anggota. Strategi kepemimpinan berfokus pada cara mencapai tujuan, sedangkan implementasi kepemimpinan adalah penerapan nyata dalam aktivitas organisasi. Keberhasilan kepemimpinan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam beradaptasi, berkomunikasi, serta memberdayakan anggota. Dengan kepemimpinan yang baik, organisasi dapat berkembang, meningkatkan kinerja, dan menghadapi tantangan secara optimal. Materi bab 3. Pendekatan sistem dalam manajemen. Pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam manajemen adalah cara pandang yang melihat organisasi sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian atau subsistem yang saling berhubungan dan saling memengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan lingkungan eksternal seperti pasar, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, karakteristik pendekatan sistem. Pendekatan sistem memiliki beberapa ciri utama, yaitu pertama, terdiri dari subsistem, yaitu setiap organisasi memiliki bagian seperti produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM. 2. Saling berkaitan, yaitu perubahan pada suatu bagian akan memengaruhi bagian lain. 3. Memiliki tujuan bersama, yaitu semua subsistem bekerja untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, adanya input, proses, output, yaitu input di mana sumber daya atau manusia, modal, dan bahan. Proses yang dimana kegiatan pengelolaan. Output yang dimana hasil berupa produk atau jasa. Yang kelima, memiliki batas sistem, yaitu pembatas antara sistem dengan lingkungan luar. 6. Berinteraksi dengan lingkungan, yaitu organisasi menerima pengaruh dari luar dan juga memberi dampak. Selanjutnya, keunggulan pendekatan sistem.
yaitu yang pertama memberikan pandangan menyeluruh terhadap organisasi, kedua membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat, tiga meningkatkan koordinasi antar bagian, empat memudahkan dalam mengidentifikasi masalah dan solusi, lima mendukung efektivitas dan efisiensi organisasi. Selanjutnya, kelemahan pendekatan sistem. Yang pertama itu cenderung kompleks dan sulit dipahami. Yang kedua, membutuhkan data dan informasi yang lengkap. Tiga, tidak selalu mudah diterapkan pada organisasi kecil. Empat, memerlukan koordinasi yang tinggi. Selanjutnya, penerapan pendekatan sistem dalam manajemen. Pendekatan sistem diterapkan dalam berbagai fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu mempertimbangkan semua aspek organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun hubungan antar bagian. Yang ketiga, pengarahan, yaitu mengkoordinasikan aktivitas. Yang keempat, pengendalian, yaitu mengevaluasi hasil melalui umpan balik. Materi ini dapat disimpulkan yaitu pendekatan sistem dalam manajemen merupakan cara berpikir yang melihat organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling berintegrasi. Dengan pendekatan ini, setiap bagian organisasi dipahami sebagai komponen yang paling memengaruhi dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan sistem membantu manajer dalam mengambil keputusan secara lebih komprehensif, meningkatkan koordinasi, serta menciptakan efektivitas dan efisiensi organisasi. Meskipun memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, pendekatan ini sangat penting dalam menghadapi dinamika lingkungan organisasi yang terus berkembang. Materi bab 4. Model strategic planning. Pengertian strategic planning. Strategic planning atau perencanaan strategis adalah proses sistematis yang digunakan organisasi untuk menentukan tujuan jangka panjang serta merumuskan strategi yang tepat guna mencapainya dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal. Selanjutnya, tujuan strategic planning. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, mengantisipasi perubahan lingkungan. Tiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Empat, menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Lima, menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, model strategic planning. Model strategic planning menggambarkan tahapan-tahapan dalam menyusun rencana strategis secara sistematis, yaitu yang pertama, penetapan visi dan misi. Visi yaitu menggambarkan masa depan organisasi, misi yaitu alasan keberadaan organisasi dan aktivitas utama. Yang kedua, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, analisis internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, analisis eksternal yaitu peluang dan ancaman. Umumnya menggunakan analisis SWOT. Selanjutnya, penetapan tujuan strategis, yang dimana menentukan sasaran jangka panjang yang spesifik, terukur, dan realistis. Selanjutnya, perumusan strategi, yang dimana menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan, seperti yang pertama strategi pertumbuhan, kedua strategi stabilitas, dan yang ketiga strategi defensif. Selanjutnya, implementasi strategi, melaksanakan strategi melalui yang pertama itu menyusun program kerja, yang kedua mengalokasikan sumber daya, yang ketiga penetapan kebijakan, dan yang selanjutnya evaluasi dalam pengendalian, yaitu mengukur kinerja, membandingkan hasil dengan rencana, melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya yaitu karakteristik model strategis planning. Yang pertama itu bersifat jangka panjang, yang kedua berorientasi pada masa depan, yang ketiga
mengintegrasikan seluruh fungsi organisasi. Yang keempat, bersifat fleksibel dan adaptif. Dan yang kelima, memerlukan partisipasi manajemen. Selanjutnya ada manfaat strategis planning. Yang pertama itu memberikan arahan yang jelas bagi organisasi. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Yang keempat, membantu organisasi lebih siap menghadapi perubahan. Yang kelima, meningkatkan kinerja dan daya saing. Selanjutnya, faktor keberhasilan strategis planning. Yang pertama itu kepemimpinan yang efektif, yang kedua komunikasi yang baik, yang ketiga data dan informasi yang akurat, yang keempat keterlibatan seluruh anggota organisasi, yang kelima kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Materi ini dapat disimpulkan yaitu model strategis planning merupakan kerangka kerja penting dalam menentukan arah dan strategi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Proses ini melibatkan analisis kondisi internal dan eksternal, perumusan strategi, serta implementasi dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan perencanaan strategi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efektivitas, menghadapi tantangan, dan mencapai keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Materi bab 5. Perancangan sistem pengukuran kinerja perusahaan. Pengertian sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dari aspek keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, menjadi dasar evaluasi dan pengendalian kinerja. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dan yang kelima, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengukuran kinerja. Yang pertama, relevan, yaitu sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, terukur, yaitu dapat dihitung secara kuantitatif atau kualitatif. Yang ketiga, objektif, yaitu bebas dari bias. Yang keempat, konsisten, yaitu dapat digunakan secara berkelanjutan. Dan yang kelima, komprehensif, yaitu mencakup berbagai aspek kinerja. Selanjutnya, tahap perancangan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, penetapan tujuan dan strategi. Yang kedua, identifikasi KPI. Yang ketiga, penentuan standar dan target. Yang keempat, pengumpulan dan pengelolaan data. Yang kelima, analisis dan evaluasi kinerja. Yang keenam, tindak lanjut atau perbaikan. Selanjutnya, manfaat sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan gambaran kinerja perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, membantu dalam mengendalikan dan evaluasi. Ketiga, meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Yang keempat, mendukung pencapaian strategi perusahaan. Dan yang kelima, memperkuat daya saing perusahaan. Selanjutnya, kendala dalam pengukuran kinerja, yaitu kesulitan menentukan indikator yang tepat, keterbatasan data dan informasi, kurangnya komitmen manajer, sistem yang lebih kompleks, dan resistensi dari karyawannya. Materi ini dapat kita simpulkan bahwa perencanaan sistem pengukuran kinerja perusahaan merupakan proses penting untuk menilai keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Dengan sistem pengukuran yang tepat, perusahaan dapat melakukan evaluasi secara objektif, meningkatkan kinerja, serta mengambil keputusan yang lebih efektif. Model seperti BSC dan KPI membantu organisasi dalam mengukur kinerja secara komprehensif. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja yang baik harus
dirancang secara sistematis, relevan, dan berkelanjutan agar mampu mendukung keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Materi selanjutnya bab 6. Teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seseorang agar mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif dan mencapai kinerja yang diharapkan. Selanjutnya, analisa kebutuhan kompetensi. Analisa kebutuhan kompetensi adalah proses untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kompetensi yang dimiliki karyawan saat ini dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, tujuan analisa kebutuhan kompetensi juga memiliki tujuan. Yang pertama, mengetahui kekurangan kompetensi karyawan, menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, mendukung peningkatan kinerja individu dan organisasi, menyesuaikan kompetensi dengan tuntutan pekerjaan. Dan selanjutnya ada langkah-langkah analisa, yaitu yang pertama, menentukan standar kompetensi jabatan, yang kedua, mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki karyawan, yang ketiga, membandingkan gap atau analisis, yang keempat, menentukan prioritas kebutuhan kompetensi, yang kelima, menyusun rencana pengembangan. Selanjutnya ada teknik analisa kebutuhan kompetensi. Beberapa teknik yang digunakan dalam menganalisis kebutuhan kompetensi diantaranya ada observasi, yaitu mengamati langsung kinerja karyawan di tempat kerja, wawancara, yaitu menggali informasi dari karyawan dan atasan, ada kuesioner atau survei, yaitu mengumpulkan data secara sistematis dari banyak responden, ada penilaian kinerja, yaitu menilai hasil kerja sebagai dasar analisis, ada assessment center, yaitu metode evaluasi melalui simulasi dan tes kompetensi, ada analisa jabatan, yaitu mengidentifikasi tuntutan pekerjaan dan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya, strategi pengembangan kompetensi. Strategi digunakan untuk mengatasi kesenjangan kompetensi yang ditemukan. Di antaranya ada pelatihan dan pengembangan, ada rotasi dan mutasi jabatan, ada pengayaan pekerjaan, ada penggunaan teknologi pembelajaran. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan kompetensi. Memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan teknologi, persaingan global, strategi organisasi, perubahan lingkungan bisnis, dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada manfaat analisa kebutuhan kompetensi. Di antaranya ada meningkatkan kinerja karyawan, mengoptimalkan program pelatihan, mengurangi kesenjangan kompetensi, mendukung perencanaan karir, meningkatkan daya saing organisasi. Selanjutnya ada kendala dalam analisa kebutuhan kompetensi. Yang pertama itu kurangnya data yang akurat, yang kedua keterbatasan sumber daya, yang ketiga kurangnya dukungan manajemen, yang keempat kesulitan dalam mengukur kompetensi, dan yang kelima ada resistensi dari karyawan. Materi ini dapat disimpulkan bahwa teknik, strategi, dan analisa kebutuhan kompetensi merupakan proses penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Melalui analisa yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dan menentukan strategi pengembangan yang sesuai. Dengan demikian, karyawan dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki, sementara organisasi mampu mencapai tujuan secara lebih efektif dan kompetitif.
Oleh karena itu, analisa kebutuhan kompetensi harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, dan berintegrasi dengan strategi organisasi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.